Saya cuma mau bilang begini. Siapa yang tidak suka dengan agenda pendirian rumah apologet? Ya kadrun. Sirik, musrik, gelisah, gundah gulana mereka. Karena apa? Karena selama ini teman-teman kita diam. Diam kita. Yahya Waloni. Wow. Bible itu kita palsu. Pergi sana ke Mabes Polri. Yahya Waloni. Insan LS Mokoginta mengeluarkan buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Enggak masalah, aman-aman. Aman, ya kan? Irene Handono, khotbah ceramah. Oh, Yesus diangkat jadi Tuhan tahun sekian. Jadi gini, maksud saya begini. Ini supaya petinggi-petinggi negara, Mabes Polri, Badan Intelijen, supaya kalian tuh tahu gitu loh. Kenapa kok bisa ada kayak begini tuh sebabnya tuh ada sebabnya. Gitu loh. Ada sesuatu di negara kita ini, keadaan di mana ulama-ulama Islam, pemuka-pemuka agama Islam, itu bebas leluasa membahas agama lain. Itu. Apakah ada tindak dari kepolisian? Nggak ada. Itu namanya dakwah. Kalau ada pemuka agama Kristen bilang, di Ka'bah itu ada jin kap. Percaya sama saya, 1 kali 24 jam, itu udah tidur di sel di Mabes. Yang terjadi di negara kita kayak begitu, teman-teman. Makanya apa? Makanya saya bersuara. Kalau orang Islam boleh membahas agama orang lain, maka orang Kristen juga boleh membahas agama Islam. Itu baru adil. Begitu loh. Saya kan hanya menuntut keadilan. Tetapi saya tetap tidak setuju yang namanya hujat maki. Itu saya tidak setuju. Makanya saya kasih kesempatan. Siapa saja orang Islam bisa buktikan statement saya merupakan fitnah, maki, hujatan. Saya terjun dari Monas. Kalau saya katakan Muhammad ngajarin bohong, memang benar. Ngajarin boleh bohong dalam 3 hal. Kalau saya katakan Muhammad orang yang tidak beriman, memang benar. Muhammad itu bukan orang beriman di dalam Al-Quran. Jangan kamu bilang Muhammad orang beriman. Menurut Al-Quran, Muhammad bukan orang beriman. Nah, naik ke sini. Saya bantah omongannya. Bahkan Muhammad itu digambarkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang takutnya sama manusia. Karena manusia dia. Bahkan untuk menghadapi 2 orang perempuan, Muhammad harus memanggil Allah, para malaikat, Jibril, orang-orang beriman. Oh, nggak percaya. Naik ke sini. Kalau nggak percaya, naik ke sini. Gitu loh. Bantah argumen saya. Ketika kamu membahas agama Kristen itu boleh, saya juga boleh bahas agama Islam. Inilah supaya terjadi keadilan, kita diskusi. Gitu loh, debat begitu. Cuman kalau sampai seseorang mengeluarkan fitnah, nah barulah boleh itu dipenjarakan, ya, melanggar hukum boleh. Tapi buktikan dulu apakah saya pernah menfitnah. Gitu. Ini loh, saya kasih contoh-contoh nih.
Kalau orang Islam ceramah, ya kan? Ini baru contoh kecil misalnya nih. Bentar ya. Contoh. Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Dia langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustadz Somad ditantang, orang masuk Islam. Alhamdulillah. Ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustadz Somad. Serang saya. Gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan Ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustadz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah. Kan bersatu sekarang ini. Karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustadz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir. Kedua goblok. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya. 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Nah, yang kayak begini-begini. Itu namanya syiar agama itu. Gitu. Jadi kalau ada ceramah-ceramah pemuka-pemuka agama Islam, itu biasa. Mereka itu ngomong begitu tuh biasa. Habib Rizik, ya kan? Kalau Tuhan dilahirkan... Bidannya siapa? Itu hal-hal seperti itu akan membuat reaksi dari orang-orang Kristen. Orang Kristen tuh mau ngomong, mau menjawab dan mau nanya balik. Gitu loh. Makasih Raden, Bang Raden, makasih. Makanya ketika ada satu khotbah Islam, misalnya Abdul Somad mengatakan di dalam salib itu ada jin. Kepalanya gimana? Begini. Haleluya. Itu hal begitu tuh, ya memang Islam kayak begitu. Gitu loh. Makasih Bang Pelita, makasih. Inilah yang membuat sebuah respon balik. Ketika ada respon balik begini, ya kamu jangan marah. Jangan marah. Cukup kamu dengan patahkan saja argumen saya. Gitu loh. Saya ini merespon dan menjawab itu semua. Silahkan. Saya kasih kesempatan kalian, muslim-muslim. Patahkan argumen saya. Ayo, Ibu Somad, Adi Hidayat. Ya, ayo. Kalau saya katakan Abdul Somad dan Adi Hidayat itu seorang penipu, ya memang penipu. Iya, tolong rekam, kemudian viralkan, bawa ke Mabes Polri. Saya, Edis TV, mengatakan bahwa Abdul Somad berdusta. Iya, dia bilang apa? Di dalam kitab di dalam Ulangan 18 ayat seorang nabi di tengah-tengahmu ini. Kalau orang Islam begitu. Bebas mereka mau bahas Bible, mau bahas ulang. Bebas, hantam terus. Wah. Itu namanya dakwah. Tapi kalau Anda seorang pemuka agama Kristen, Anda buka di dalam Quran Al-Baqarah. Biar Anda tahu ya, begini langsung. Anda lagi tidur, begini langsung. Selamat malam Pak, kami dari Mabes Polri. Anda telah melakukan ceramah menista Al-Quran.
Selesai dah. Itu yang terjadi teman-teman. Memang itu yang terjadi. Ayo, mau nggak kita sama-sama supaya kita itu hidup saling berdampingan satu sama lain? Mau nggak yang Islam itu bahas agama Islam saja? Supaya apa? Supaya orang Kristen tidak membuka mulutnya terhadap agama Islam. Nanti kalau orang Kristen ngomongin tentang agama Islam, maka orang Islam akan surup dan lomba pakai baju daster di Monas. Itu loh, jadi memang seperti itu. Pak Ahok, dia cuma ngomong saja. Ya, para pemilih, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, jangan mau dibodoh-bodohi oleh ulama kalian dengan Al-Maidah 51. Wah! Ayo, demo. Umat tukang demo. Tukang demo. Kerjanya selalu aja menghasut, memprovokator, bikin macet, bikin rusuh. Selalu. Tapi memang begitu. Gini teman-teman, kita ini hanya mengulang apa yang pernah terjadi kalau kita terus-menerus seperti ini. Kalau teman-teman tahu kasusnya Arswendo, tahu Arswendo? Arswendo itu dulu dia sebagai salah satu pentolan di salah satu majalah, namanya itu majalah Monitor, ya, namanya majalah Monitor. Nah, Arswendo ini dia pernah membuat polling. Tahu kan polling? Kalau zaman dulu kan belum ada internet, belum ada WhatsApp, kita bisa polling online begitu. Kalau ini pollingnya masih pakai kotak suara itu. Nanti datang majalah atau tabloid itu kan. Nah, Anda tulis, siapakah tokoh yang Anda suka gitu ya. Nah, ditulis. Ya kan? Ternyata setelah dikumpulkan hasil polling ini, dikumpullah nomor satunya siapa, nomor duanya siapa, ya kan? Ada di situ siapa, nama-namanya lah, ya kan? Ternyata di situ ada Muhammad, ada Arswendo sendiri terpilih, Arswendo terus bawahnya Muhammad, jadi Muhammad ada di bawahnya Arswendo. Oh enggak, apa yang terjadi? Ngamuk orang Islam. Ngamuk, kesetanan, kesurupan, dipecahin, dirusakin itu kan. Iya, itu kejadian yang menimpa negara kita tercinta ini. Cuman gara-gara bikin polling doang. Berhubung nama Muhammad ditaruh di bawah namanya Arswendo, ini penistaan agama, ini Tuhan kami ditaruh di bawah. Ini Muhammad, ini Tuhan kami yang mulia, ini kencingnya saja kami minum. Iya. Kencingnya Muhammad itu diminum oleh pengikutnya Muhammad. Kalian tidak tahu kan, keringatnya Muhammad itu harum semerbak 1000 bunga. Iya, memang ada loh, memang ada. Itu kejadian, maksud saya begini teman-teman. Bagaimana mungkin hanya sebuah polling, lalu itu menjadi penistaan agama gitu loh. Lalu apa? Yang terjadi apa? Umat muslim mengamuk. Dipenjaralah Arswendo selama 5 tahun. Cuman karena apa? Karena masa. Itu terjadi terus-menerus teman-teman di negara kita tercinta ini. Terus terjadi. Pak Ahok juga begitu. Karena masa akhirnya dipenjara. Padahal jaksa penuntut umum hanya menuntut apa? Hanya menuntut dengan tuntutan percobaan. Vonisnya berapa? 2 tahun. Sementara Yahya Waloni
Bible itu kitab palsu, laporkan sana. Berapa vonisnya? 5 bulan. Ngeri hukum kita itu, ngeri teman-teman. Miris. Miris. Makanya di kancah internasional malu gitu loh. Gitu loh. Apa tipe pemimpin-pemimpin negara itu nggak malu gitu loh. Orang yang membidangi hukum ini, Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apakah kalian tidak ingin merubah citra ini? Gitu loh. Itu yang ingin saya suarakan. Marilah kita itu coba punya hak yang sama. Kalau agama Islam bahas agama Kristen kurang bebas bagaimana Pak, Bu? Saudara-saudara orang-orang Islam. Kurang gimana kalian membahas iman kami? Abdul Somad, di dalam salib itu ada jin kabur. Ini begini atau begini? Haleluya. Apakah ada? Enggak ada tindakan apa-apa. Tapi itu pun tidak jadi masalah. Cuman kami juga mau bersuara nih. Kami mau bersuara. Selama yang saya suarakan itu ada dalilnya, Anda nggak boleh ngamuk-ngamuk sama saya. Dalilnya ada. Kencing Muhammad diminum. Itu dalilnya ada. Keringatnya Muhammad harum. Harum keringat Muhammad itu. Pertanyaannya, kenapa Muhammad cuci baju ganti baju? Jadi biar kalian tahu ya, ini biar kalian tahu, umat muslim itu memang adalah umat yang mengkultuskan sosok Muhammad ini. Dikultuskan dan didewakan dia. Begitu loh. Kalau nggak percaya, coba naik ke sini. Saya buktikan semua. Ya. Nih ya. Memang banyak di antara kalian yang tidak pernah mengetahui sejarah tentang Muhammad. Nih. Apakah kencing Muhammad itu betul-betul harum dan betul-betul pernah diminum? Iya, darahnya diminum, kencingnya diminum. Iya. Nih, dengarkan. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata dia perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci, darahnya Nabi suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci. Itu. Darahnya Nabi suci diminum sama pengikut. Ya. Kencingnya diminum, keringatnya Muhammad harum. Harum. Dan Anda jangan coba-coba meledek itu menista. Andre Taulani di dalam satu Andre Taulani kan dia penyanyi terus kemudian jadi komedian. Nah, dia kan mualaf tuh Andre Taulani. Dalam suatu acara televisi begitu.
bahwa keringat Nabi itu harum semerbak 1000 bunga. Andre namanya pelawak kan, dia bilang, harum 1000 bunga itu badan apa kebon? Gara-gara ucapan itu maka Andre Taulani dilap. Penista Tuhan kami. Itu. Padahal di dalam sebuah hadis dikatakan apa? Janganlah kalian memperlakukan saya secara berlebih-lebihan. Sebagaimana orang Nasrani memperlakukan Isa ibnu Maryam. Muhammad tidak mau diperlakukan mulia. Muhammad tidak mau dilakukan berlebih-lebihan. Cukup Isa yang diperlakukan berlebih-lebihan. Karena memang Isa adalah sosok yang suci. Di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Tatkala ruhana rohnya Allah menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam. Ruhana itu berkata kepada Maryam, Innama ana rasulu min rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya. Oh, mantap bahasa Arab. Cek saja di dalam Quran surat Maryam ayat 19. Isa itu disebut sebagai gulaman. Gulam itu seorang laki-laki. Zakiya, yang suci. Bahkan di dalam hadis dikatakan setiap anak manusia yang lahir pasti dia menangis. Kecuali Isa. Karena menurut Muhammad, katanya waktu nangis itu ditempeleng oleh syaitan. Ya, menurut Muhammad loh. Tapi kalau Anda waras, Anda seorang suster yang membantu bersalin, tanya sama dia. Suster, kenapa bayi kalau lahir menangis? Ya karena dia harus bernapas. Kalau nggak nangis bahaya. Gimana sih? Dulu waktu di dalam perut, mereka kan nggak bernapas seperti kita nih, ngirup udara. Ketika ketuban pecah keluar kepalanya, ya harusnya dia itu napas ngirup udara, makanya dia nangis. Kalau nggak nangis bahaya, gimana? Tapi ya memang karena ngikutin Muhammad, ya penyebab bayi nangis karena ditempeleng syaitan. Memang iya ditempeleng syaitan kok, gimana? Oh gimana? Oh dibilang katanya menghina. Kamu katakan saya menghina, kamu katakan saya menista. Sungguh kamu nekat yangnya.